Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wat taibin wal mustaghfirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita insyaallah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan alam, manusia yang paling mulia, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, saya ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjadikan diri kita sebagai manusia yang sukses, sebagai manusia yang berhasil, sebagai manusia yang menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, setiap orang menginginkan dirinya itu sukses. Setiap orang menginginkan dirinya itu menang. Setiap orang menginginkan bahwa dia itu tidak akan pernah gagal. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pertanyaannya, siapakah orang yang sukses itu? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat yang tadi dibacakan bahwa orang yang sukses itu cirinya ada dua. Dalam keterangan lain bahkan ada tambahan 4. Jadi ada 4 semuanya. Yang pertama tadi adalah dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau ingin tahu siapa orang sukses, yang paling benar jawabannya adalah orang yang bisa masuk surga. Jadi bukan orang yang duitnya paling banyak, bukan jabatannya paling tinggi, tetapi adalah orang yang bisa masuk surga. Yang kedua, orang yang bisa jauh dari neraka. Karena ada umat Islam yang masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Jadi orang yang sukses itu masuk surga, neraka pun nggak pernah dicicipi. Yang ketiga, di dalam ayat lain dikatakan orang yang sukses itu adalah orang yang taat kepada Allah. Jadi kalau di waktu sholat Jumat, menghadiri sholat Jumat sesibuk apapun, ini bukti bahwa dia orang sukses. Tapi kalau ada orang yang hebat tapi tidak sempat beribadah, maka dia tidak termasuk kategori orang sukses. Dan yang keempat, orang sukses itu adalah orang yang perilakunya amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang berusaha mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar.
Itu ada 4 kriteria orang sukses menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pakainya kriteria Allah. Karena kalau kriteria manusia macam-macam. Ada yang sukses itu karena jabatannya tinggi, ya macam-macam. Kalau di Arab, orang yang sukses itu yang punya pohon kelapa. Karena di sana katanya pohon kelapa mahal. Kalau di Indonesia, orang yang banyak pohon kelapanya bisa jadi nggak sukses. Lebih suksesan banyak mobilnya, lebih suksesan yang banyak perusahaannya. Jadi kalau kriteria manusia itu macam-macam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pertanyaannya lagi, bagaimana caranya agar kita mencapai yang tadi? Bagaimana caranya agar kita masuk surga, jauh neraka, taat beribadah, amar ma'ruf nahi munkar? Ada 5 cara atau 5 syarat untuk mencapai semuanya itu. Apa saja kelimanya? Yang pertama adalah salim wa qawiyul aqidah. Jadi orang yang akan sukses tadi itu syaratnya harus benar, akidahnya juga kuat. Akidahnya tidak terkontaminasi oleh kekafiran. Akidahnya tidak terkontaminasi oleh kemusyrikan. Karena kalau umat Islam mungkin kekafiran ya lumayanlah. Umat Islam itu kuat, tapi kadang-kadang yang enggak kuat dengan kemusyrikan. Kalau di zaman Nabi Ibrahim, orang musyrik itu dengan berhala, orang musyrik dengan patung, orang musyrik dengan menyembah bintang-bintang, bulan, matahari. Di zaman modern lain lagi, orang musyrik menyembahnya jabatan. Orang musyrik bukan dengan patung, tapi dengan medsosnya. Orang musyrik dengan hartanya. Nah ini kata para ulama bagian dari kemusyrikan di zaman modern. Kalau kita ingin mendapatkan atau menjadi orang yang sukses, maka kita harus membebaskan diri kita dari perbuatan musyrik dan perbuatan kafir. Jadi akidahnya harus kuat dan akidahnya harus benar. Bagaimana caranya agar akidahnya kuat? Ya, ilmunya harus kuat. Apakah cukup dengan ilmu? Nah, bagi orang Islam, kalau akidahnya ingin kuat, Nabi menyatakan bahwa harus kokoh ekonominya. Jadi kita ini bekerja keras ini bagus, karena Nabi menyatakan kadal faqru an yakuna kufran. Tidak sedikit kefakiran itu membuat kefakiran, kekafiran. Kita sering mendengar cerita di daerah kota Jakarta sana bahwa jembatan banyak orang yang goyah akidahnya hanya dengan mie instan. Kenapa begitu? Karena kefakiran itu sangat mudah menjerumuskan kepada kekafiran. Kalau kita masa mie instan kalah, nggak mungkin kan? Tapi belum tentu. Kalau ditawarin 100 juta, belum tentu. Ditawarin 1 miliar, 2 miliar, bisa saja goyah. Makanya kata Nabi, kadal faqru an yakuna kufran. Jadi kita itu harus kuat secara ekonomi agar kuat di dalam akidah kita. Sebagaimana dalam sejarah kita tahu bahwa Nabi itu orang yang sangat kaya raya. Bahkan harta Nabi itu hampir sekitar kalau sekarang 3 triliun. Harta Nabi, jangan dibayangkan Nabi ini orang miskin. Betul Nabi orang miskin, betul, tapi ketika di akhir hayatnya jadi miskin.
karena seluruh hartanya itu memang dipergunakan untuk perjuangan dakwah. Bahkan istrinya bajunya aja tambalan. Siti Khadijah di akhir hayatnya bajunya aja tambalan karena saking habisnya harta diperjuangkan untuk dakwah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua kalau ingin sukses tadi, yang kedua syaratnya adalah shahihul ibadah. Ibadahnya harus benar, salatnya harus benar, puasanya harus benar, hajinya harus benar, zakatnya harus benar. Akidah doang tanpa ibadah tidak baik, bahkan sangat kurang. Meskipun orang Islam asalkan di dalam hatinya ada sedikit iman, insya Allah akan masuk surga, tapi lewat neraka dulu. Karena misalnya ibadahnya banyak yang bolong, ibadahnya kurang baik, ibadahnya kurang sempurna. Misalnya sebelum sholat wudunya enggak benar. Nah, walaupun akidahnya kokoh, wudunya enggak benar. Nah, ini menjadi minus-minus yang akan mengurangi daripada kesuksesan kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, kalau ingin sukses karim al-akhlak. Setelah ibadah, akhlaknya harus baik. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada teman, akhlak kepada atasan, akhlak kepada bawahan, bahkan akhlak kepada lingkungan. Itu yang ketiga. Yang keempat, nafi al-muamalah. Orang yang sukses yang akan masuk surga bebas dari neraka itu adalah orang yang muamalahnya bermanfaat. Orang yang pekerjaannya itu memberi manfaat kepada orang lain, bukan merugikan orang lain. Misalnya yang merugikan orang lain apa? Misalnya diangkat menjadi pemimpin tetapi korupsi. Nah, itu kan tidak memberi manfaat. Menjadi pemimpin mensejahterakan anak buahnya, nah itu bermanfaat. Menjadi anak buah kerja dengan semaksimal mungkin, bukan asal bapak senang. Nah ini yang keempat, nafi al-muamalah. Nafi al-muamalah itu adalah muamalah yang memberikan manfaat. Bagaimana caranya? Harus profesional. Jadi agar memberikan manfaat itu harus profesional. Kalau profesional maka tidak profesional maka akan memberikan madarat kepada orang lain. Yang terakhir untuk mencapai kesuksesan tadi adalah qadir ala kasbil halal. Kita mampu mencari rizki yang halal, rizki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua tergolong kepada orang yang sukses sebagaimana yang disampaikan tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jatina bimanhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqaw bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'i sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah
وأوزعهم على عهدك الذي عاهدت إليهم واجعلنا منهم وأتنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.